Halo, assalamualaikum. Aku pagi ini mau telepon keluarga yang ada di Indonesia ya. Aku pulang dari ngantar anak, nunggu jam untuk makan siang. Tapi seperti biasa karena tidak masak, cuma bikin spaghetti agak nyantai. Dan cuacanya panas sekali. Dan ini aku bagaimana komunikasi dengan Indonesia ya. Teleponnya selalu angel. Indonesia itu nggak tahu, di telepon selalu angel karena sibuk atau karena baterai habis atau karena wifi atau karena apa, selalu tidak bisa guys. Ini belum bisa nyambung, nggak tahu kenapa kok gak nyambung. Saya tanggal 26 insya Allah mau vaksin ya, tolong didoain semuanya, semoga saya lancar-lancar aja, selamat, tidak ada apa-apa, dan setelah vaksin pun semuanya tetap terkendali dengan baik, saya tetap sehat walafiat dan tetap bisa berkarya dan semangat menjalani hidup dan terhindar dari semua yang kita takutkan. Gitu. Belum nyambung juga ini guys, nelpon Indonesia, nggak tahu kenapa. Saya sebetulnya ingin banyak sekali yang ingin saya sampaikan lewat video ini. Saya tuh gimana ya ngomongnya, takut aku ngomong banyak, miris banget ya baca berita, karena memang tidak tahu kondisi yang sebenarnya, bagaimana kondisi Indonesia sekarang dengan adanya PPKM atau apa, nggak ngerti pokoknya, tentang vaksin, tentang virus, tentang pandemi ataupun tetenya, semuanya sepertinya kok semakin rancang kesininya, dan tak tahu kebenarannya yang benar siapa dan yang harus berpihak di mana. Yang pasti kita cuma rakyat jelata, kita cuma bisa melihat dan merasa, dan kadang kita cuma ingin menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, benak kita, tapi semuanya tetap bukan ranah kita dan bukan hak kita. Sepertinya kita nggak punya hak untuk menyampaikan suara hati kita, walaupun sudah ada semacam pasalnya hak asasi manusia, tapi semuanya tetap kita terbelenggu dalam kondisi yang bahwa kita tetap RB, rakyat biasa, dan kita tidak punya wewenang hak untuk memberikan komentar atau suara hati kita. Kita terbelenggu dalam situasi seperti itu. Sabar aja ya guys ya, kita sebagai warga plus 62 ya begitulah. Tapi karena saya tidak berada di Indonesia, saya lagi merantau, saya berada di negara beton. Kalau dibilang boleh Cina atau apa, yang penting saya di negara Hong Kong. Jadi dalam menyikapi hal ini banyak sekali berita masuk, banyak sekali berita dengar cerita sini sana sini. Saya tidak mau tidak berani dan tidak mau ambil pusing. Yang pasti kita tetap untuk diri sendiri berusaha menjalankan sesuai yang keharusan yang diperintahkan, dan tetap berdoa sama Allah, minta sama Allah agar kita tidak diberikan keselamatan, kesehatan, dan yang pasti menjalani semua itu semuanya memang sudah takdir Allah. Tapi kalau ngomong gitu nanti ada yang nentang, kalau kamu ngomong takdir aja seolah kamu nggak percaya. Bukan nggak percaya, semuanya kan memang sudah kehendak Allah, cuman lewat perantara tangan-tangan manusia yang melaksanakan. Dan saya nggak berani banyak ngomong. Yang pasti saya sebetulnya juga nggak mau sih, sebetulnya mau vaksin tuh saya nggak mau, tapi karena daripada nanti kalau mau pulang saya ribet, katanya tetap diminta surat dari bandaranya, apalagi kalau sudah nyampe Indonesia kan nggak ribet jadi ribet, nggak angel jadi angel, diperangel. Ya penting, menjadikan sebuah penting itu. Aku ngomong nunggu ya salah meneh, jadi ini aku cinta Indonesia kok menjelek-jelekan orang Indonesia, jadi gak jiwa nasionalisme.
Tapi yang saya rasa dan saya banyak perbedaan, kalau orang sini kan benar-benar apa ya, semuanya tuh tidak ada apa ya, diarani kecurangan kok ya kasar banget omongnya, tidak ada saling menguntungkan. Kok ini kok ya terlalu omongnya kok terlalu mengiris gitu. Jadi yang pasti banyak hal yang saya lihat di sini tentang masalah itu. Saya orang bodoh ya, orang awam, tapi hati saya kan tetap insya Allah berusaha untuk jeli melihat mana yang benar, mana yang enggak gitu loh. Jadi di sini sebetulnya juga tidak ada penekanan untuk vaksin. Kalau di Indonesia kan kayak dia harus vaksin sampai diuprak-uprak, sampai ibaratnya mau ngurus perpanjang sepeda aja contohnya, itu aja harus punya sertifikat vaksin. Di sini tidak seperti itu, tidak ada penekanan seperti itu. Cuman nanti kalau seandainya pulang ke Indonesia di bandara dipertanyakan itu, gitu aja, tidak ada penekanan. Kalau untuk lain-lainnya ya nggak vaksin juga nggak apa-apa. Seperti saya sebetulnya sama majikan juga nggak apa-apa nggak vaksin, tapi karena saya memikirkan hal nanti yang tidak saya inginkan terjadi, saya sebetulnya takut sih. Karena mungkin takutnya itu bukan karena apa ya, takutnya karena banyak baca berita kayak di Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang sing masalah mati, sing masalah lumpuh, sing masalah banyak hal gitu. Saya nggak bisa utarakan di sini, malah nanti jadinya nggak enak. Intinya saya cuma menyampaikan dan minta doanya aja. Saya berusaha vaksin di sini dan doain saya selamat, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan bisa bertemu lagi dengan Anda, berjumpa lagi dengan Anda, menyapa dengan Anda dengan salam yang penuh kedamaian, penuh keindahan, salam silaturahmi, dan bisa silaturahmi tetap menjalani persaudaraan. Semoga masih ada kesempatan seperti itu. Jadi semoga dengan nanti saya vaksin semuanya tetap aman-aman saja. Mau ngasih tahu bagaimana telepon Indonesia, ternyata telepon Indonesia nggak terangkat. Kita ditunggu ya. Tadi melanjutin karena telepon Indonesia nggak bisa nyambung, kita sedikit ngobrol ya, bagaimana melanjuti tentang bagaimana saya vaksin. Saya mau vaksin, doain nanti tanggal 26 tak ulang kembali, doain saya selamat ya, tidak ada rencana apapun. Sebetulnya tidak ada penekanan vaksin, cuman kemarin saya ngobrol sama kantor karena saya ada kontrak. Ini sekedar pemberitahuan atau mungkin yang belum tahu ya, di agensi saya tidak mengharuskan vaksin, anak-anaknya tidak diperbolehkan vaksin. Kalau mau vaksin katanya disuruh ada surat lampiran dari tanda tangan dari pihak keluarga yang ada di Indonesia. Dan untuk medikalnya saya tanya medikal, padahal majikan saya menginginkan setelah hasil medikal itu buat rujukan saya vaksin, tapi ternyata karena medikalnya saya nggak tahu tanggalnya berapa, sementara vaksin tanggal bulan 29 sudah mau habis, jadi aku harus cepat-cepat booking. Jadi terpaksa majikan aku karena orangnya baik, terpaksa ngasih aku untuk cek medikal dulu, untuk rujukan aku nanti kalau mau sehat aku bisa ikut vaksin gitu. Jadi gimana ya, ngomongin masalah vaksin itu sebenarnya aku sangat apa ya, riskan sekali gitu loh, ngomong seperti itu takut salah ngomong gitu lah. Kita kan orang biasa, jadi cuma sekedar ingin menyampaikan suara hati saya ya sebagai buruh migran yang ada di sini. Bagaimana kita dengan dengar dan melihat di media massa atau dengar berita omong mbaknya sana sini semakin ada semakin bingung, semakin apa ya, image kita atau pemikiran kita tentang vaksin ini sangat-sangat membingungkan gitu. Untuk di sini mungkin nggak begitu ngaruh untuk yang di sini ya, karena tidak ada tidak keharusan. Cuman kalau nanti ditakutkan kalau kamu pulang ke Indonesia di bandaranya dipertanyakan surat sertifikat vaksin gitu aja. Setelah bulan 9 habis itu soalnya udah nggak gratis, sudah harus bayar gitu. Kalau di Indonesia katanya mau berpanjang sepeda aja katanya harus ada sertifikat vaksin. Malah tadi ngobrol sama mbaknya, sama-sama pembantu, sama-sama pembuka, dia saudaranya mau ngelahirin. Ini bukti bukan rumor, bukti saudaranya mau ngelahirin udah di depan rumah si bidan. Nggak boleh diperbolehkan diri masuk, nggak boleh melahirkan di situ kalau tidak ada bawa lampiran sertifikat
vaksin. Akhirnya si mbaknya melahirkan di depan rumahnya si bidan. Nah, contoh-contoh seperti banyak hal sebetulnya banyak, tapi saya nggak mau mulai di sini. Saya takut menjadikan nanti aku malah dicap bikin banget. Yang pasti tolonglah gitulah. Kalaupun kita punya posisi di jabatan kita atau siapa jadi siapa, kalau memang kita punya hak untuk memberikan kebijakan-kebijakan, tolonglah rasa kemanusiaan kita tetap dibawa. Di kata-kata kita kan manusia, jadi kita harus tetap pakai rasa manusia kita, bahwa kita tetap sesama manusia, kita tetap menjaga itu, dan kita tetap jangan sampai kita karena kita punya posisi kita tidak punya kebijakan dari pemerintah, kita sampai melupakan bagaimana toleransi kita terhadap sesama manusia, gitu aja. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan tentang ini ya, jadi nggak tahu, aku tuh mau ngomong, bukan aku bandingin ya. Di sini sebenarnya pemerintah sini sebenarnya juga punya kebijakan sama seperti Indonesia, tapi tidak sekencang atau sekerat atau aku ngomong zolimi terlalu kasar ya, terlalu mendolimi yang kecil itu enggak. Kalau di sini semua rata. Jadi bagaimana pemerintah sini punya kebijakan, dan kebijakan itu merangkul, melindungi rakyatnya di sini, melayani rakyatnya. Ya. Di mana rakyat itu membutuhkan apa, di situ kebijakan itu dalam mengolah atau melayani rakyatnya, melindungi rakyatnya di situ. Tidak malah menzalimi atau punya kebijakan sendiri yang seolah-olah kita punya hak otoriter untuk diktator, kita memperlakukan rakyat kita dengan kebijakan. Nggak tahu itu salah pemerintahan yang di atas atau oknumnya ya, saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Yang pasti ayolah tolong kita warga negara Indonesia plus 62 monggo saling rukun, berangkulan, berjabat tangan, saling memakai rasio dan rasa manusia kita untuk saling menjaga dalam kondisi seperti ini. Kita berjabat tangan, berangkulan, menjaga keselamatan dan menjaga perekonomian. Yang pasti perekonomian, karena di bawah banyak sekali yang menjerit menangis tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain meronta, menangis, minta pertolongan dari yang di atas. Tolonglah yang di atas, tolong diperhitungkan, dipikirkan dengan semua kebijaksanaan, cuma kebijakan tapi yang menginjak-injak, tapi tolonglah dengan kebijakan itu saling merangkul dan melindungi, memberikan ketentraman, kenyamanan bagi rakyatnya. Gitu aja omongku senanturi. Aku maaf ya, sekarang sudah jam 11 ini waktunya babu untuk masak gitu. Jadi nanti bisa dilanjut untuk video saya selanjutnya, dengerin wajah saya. Ini sebenarnya mungkin nggak penting untuk kalian semua, yang pasti buat wawasan aja, buat apa ya, kita berusaha untuk selalu kepekaan kita hidupkan pikiran kita, dan kepekaan rasa kita rangkai dengan indahnya. Kita jalin silaturahmi, kita jalin persaudaraan, kita jalin apapun dengan begitu indahnya, karena kita hamba Allah yang mulia. Masa kita tidak menyuguhkan rasa-rasa mulia terhadap sesama, sama-sama ciptaan Allah. Gitu aja untuk pagi ini. Terima kasih untuk yang menonton video saya, dan jangan lupa yang sudah menonton video saya di like, komen, dan subscribe-nya gitu, biar aku semangat, walaupun dengan video kayak saya yang ala kadarnya tidak pintar mengedit, tapi yang pasti apa yang saya sampaikan mungkin bermanfaat untuk kalian semua atau untuk saya diri sendiri, yang pasti bisa diambil hikmahnya. Gitu aja. Untuk dimanapun Anda berada, baik yang merantau, tidak merantau, di Indonesia atau di luar Indonesia atau di tanah Jawa atau di luar Jawa, yang pasti Anda tetap, saya yakin, di kolong langitnya Allah yang penuh kedamaian dan keindahan dan penuh berkahnya, di atas dunia Allah yang penuh ridhonya, dan semoga senantiasa dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya, penuh berkah, dan berikan keselamatan, kesehatan, dan yang pasti kesehatan nomor 1 selamat dunia akhirat, dan penuh berkah, umur yang berkah ya, sehat yang berkah, dan rezeki yang berkah. Oke, bye-bye, kita bertemu di surganya Allah. Oke, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, lape gini, sarangnya gini ya. Oke, yuk, bye-bye.